Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Aman Firmansyah, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, dan semester 5. Pada hari ini saya akan melaporkan beberapa kejadian ataupun berita yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September tahun 2025. Nah, pada hari itu terjadi kegiatan belajar mengajar mahasiswa di via online Google Meet. Nah, pada hari itu mata kuliah yang sedang berlangsung adalah mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, yang seharusnya dilakukan di hari Selasa akhirnya geser ke hari Rabu karena ada beberapa teknis dan kendala yang terjadi. Jadi beliau meminta agar kegiatan belajar mengajar itu dilakukan pada hari Rabu. Nah, pada hari itu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh kawan-kawan kelas C ataupun teman-teman kelas C dan Bapak Adi Kusuma ini adalah perkenalan sekaligus mengenalkan apa saja yang akan dilakukan nanti dalam satu semester ke depan. Nah, pada waktu itu tidak langsung membahas materi yang akan dilakukan ataupun dibahas nanti selama satu semester ke depan. Akan tetapi Bapak Adi Kusuma menyoroti hal-hal yang terjadi selama 1 bulan ke belakang. Nah, pada 1 bulan ke belakang itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulai dari demonstrasi masyarakat, semua elemen, berbagai peristiwa-peristiwa itu terjadi dan beliau menyoroti hal-hal tersebut. Nah, kemudian beliau menanyakan kepada para mahasiswa bagaimana tanggapan Anda ataupun opini pribadi perihal tentang hal-hal yang terjadi pada 2 bulan terakhir ini. Ya, ada namanya Ratu Nuragni Oktaviani selaku mahasiswa di kelas C, dan beliau memberikan opininya bahwa peristiwa atau kejadian-kejadian ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, tunjangan DPR yang begitu melambung tinggi. Terus Saudari Ratu menyampaikan bahwasannya kejadian demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan mahasiswa itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu RKUHP yang seharusnya itu menjadi undang-undang yang disahkannya itu oleh masyarakat, mahasiswa, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi DPR tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun masyarakat untuk ikut andil dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Itu yang seharusnya menjadi sorotan. Nah, yang kedua itu RUU perampasan aset. Nah, ini dari bulan-bulan kemarin saya juga sudah mendengar bahwasannya RUU perampasan aset ini tolong segera disahkan karena begitu penting untuk pemerintah ataupun undang-undang yang untuk segera disahkan. Nah, dilanjut, mungkin ini menjadi yang benar-benar pemicu besar, yaitu arah saudara Ratu, yaitu tentang tunjangan anggota dewan yang begitu tinggi, dan itu yang menjadi salah satu pemicunya. Nah, kemudian ada beberapa lagi mahasiswa yang memberikan tanggapan ataupun opini pribadi tentang kejadian tersebut. Nah, sama
halnya dengan Ratu, mereka juga memberikan opini yang kurang lebih sama, dan ada saudari Artika yang menjelaskan bahwa komunikasi terhadap anggota dewan, komunikasi terhadap rakyatnya itu kurang terlalu terbuka ataupun jauh dari kata sempurna. Nah, saya pun kemarin sebenarnya ingin beropini bahwasannya eh, kejadian tersebut memang dilakukan oleh kesadaran masyarakat Indonesia, mahasiswa dan seluruh elemen yang ada di Indonesia, menyadari bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI itu sudah mencoreng kepercayaan dari rakyat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI. Yang di situ di dalam beberapa tunjangan-tunjangan yang saya rasa itu tidak masuk akal. Nah, kemudian masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dari 25 Agustus sampai 30 kemarin, bahkan di bulan September juga masih terjadi kegiatan demonstrasi ya berbentuk aksi damai oleh para elemen-elemen mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia. Dan pada kegiatan yang ataupun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para masyarakat, terutama di daerah ibu kota atau DKI Jakarta, itu banyak sekali terjadi kekeosan ataupun aksi bentrok antara massa demo ataupun massa aksi dan polisi, dan terjadilah beberapa kejadian yang memicu pembakaran gedung DPR RI, dan beberapa kota itu sudah terjadi pembakaran, dan dalam kejadian tersebut menyebabkan banyak korban jiwa yang terhitung ada 7 atau 8 orang yang menjadi korban jiwa, yang salah satunya yang ramai di media ataupun seluruh sosial media itu adalah Alvan Kurniawan. Beliau adalah driver Gojek yang ikut mungkin demonstrasi yang terlindas oleh mobil rantis Brimob yang pada saat itu terjadi pada malam hari. Nah, saya di sini menyoroti KPI selaku Komisi Penyiaran Indonesia itu melarang media-media Indonesia, televisi Indonesia untuk menyiarkan kejadian demonstrasi tersebut. Padahal seharusnya media itu yang menjadi tombak utama menyebarkan informasi ini agar tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Itu ini. Tapi komunikasi ataupun KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu melarang seluruh stasiun TV di Indonesia untuk menayangkan ataupun memberitakan aksi demonstrasi tersebut. Itu yang sangat saya sayangkan. Padahal di aksi tersebut atau di aksi-aksi beberapa hari sebelumnya, banyak aksi represivitas ataupun oknum-oknum yang sebenarnya ini bukan salah oknum atau bukan salah polisi ataupun masyarakat, tetapi salah negara yang memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian memicu terjadinya aksi dan demonstrasi yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, mungkin kita geser ke penjelasan dari Pak Adi, bahwasannya kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi aspek-aspek penting dalam pembelajaran
dalam RPS tersebut dan apa saja nanti materi yang akan disampaikan, dan kemudian itu berakhir di jam berbobot 3. Nah, mata kuliah ini kan berbobot 3 SKS dan itu berakhir di harusnya di jam